Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wahid Aziz dengan NPM 2108 260258. Di sini saya mempresentasikan tugas semester antara pada blok obstetri yang berjudul tentang placental abruption. Nah, mungkin tanpa berlama-lama, langsung saja secara definisi, placental abruption adalah lepasnya plasenta dari tempat implantasi normal di uterus sebelum janin lahir, yang dapat menyebabkan pendarahan, gangguan pertukaran oksigen atau nutrisi, hingga gawat janin. Lalu adanya etiologi yang dimana penyebab pastinya itu belum diketahui, namun sering dikaitkan dengan adanya trauma abdomen atau jatuh atau kecelakaan. Lalu bisa juga dengan hipertensi atau kronis maupun preeklamsia. Nah, selanjutnya ada patofisiologi. Nah, di sini saya buat patofisiologi, seharusnya patofisiologi kurang S. Patofisi, ya, kurang S sama I. Oke, mohon maafkan. Lalu yang dimana ada terjadinya pendarahan pada desidua basalis yang ke hematoma retroplasenta. Lalu adanya hematoma semakin luas, lalu dia mendorong plasenta terlepas dari dinding uterus. Pelepasan plasenta, aliran darah ibu ke ruang intervelos terhenti di hipoksia janin. Lalu bila luasnya ini dapat menyebabkan kematian janin, intrauterin dan pendarahan maternal masif. Lalu adanya klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi yang ada grade 1, grade 2 dan grade 3. Jadi untuk grade pertama itu dia ringan, yang dimana pendarahan pervaginaannya sedikit, lalu tidak ada gawat janin. Kalau yang sedang, grade 2, yang terdapat pendarahan sedang dan terdapat di stres janin. Lalu yang grade 3, yang berat, pendarahan masif atau tersembunyi atau concealed hemorrhage. Oke, selanjutnya ada juga faktor resiko yang dimana adanya hipertensi. Ini biasanya paling sering di placenta abruption. Lalu ada preeklamsia atau eklamsia. Lalu ada trauma abdomen, lalu adanya ketuban pecah dini, dan lalu yang terakhir ada multiparitas usia ibu lebih dari 35 tahun. Nah, untuk gejala klinisnya, pendarahan pervaginaan bisa sedikit banyak atau bahkan tersembunyi. Lalu ada juga dia nyeri perutnya mendadak, uterusnya tegang dan adanya nyeri tekan. Lalu adanya tinggi fundus uteri yang meningkat karena hematoma retroplasenta. Lalu ada distres janin yang dimana ada bradikardi, ulang denyut, hilang denyut jantung janin. Lalu adanya tanda shock pada ibu, yaitu hipotensi atau takikardia. Nah, lalu ada juga tata laksana dari placental abruption yang dimana bisa kita berikan kortikosteroid antenatal jika usia kehamilannya 24 hingga 34 minggu dan janin pun masih hidup. Lalu bisa juga betamestason 12 mg tiap 24 jam kali 2 dosis atau diberikan dexamethasone 6 mg tiap 12 jam kali 4 dosis. Lalu ada tokolitik, umumnya tidak diberikan karena risiko pendarahan bertambah. Lalu ada juga analgesia bila diperlukan, misalnya morfin titrasi. Nah, saya sedikit menambahkan edukasi yang dimana pada pasien placental abruption maka kontrol rutin antenatal, terutama pada ibu dengan faktor risiko. Lalu hindari merokok, alkohol, dan obat terlarang seperti kokain. Lalu kontrol tekanan darah secara ketat pada riwayat yang punya riwayat hipertensi. Lalu segera datang ke fasilitas kesehatan bila ada tanda bahaya pendarahan, nyeri perut mendadak, dan gerakan janin yang berkurang. Oke, baiklah segitu saja presentasi dari tugas yang saya presentasi. Kurang lebih saya mohon maaf, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya, mohon maaf, di sini saya sudah mencantumkan referensi eh,
Mungkin tadi saya lupa, mungkin saya tutup kembali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.